Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, Cahaya Ramadan kali ini dengan tema Nuzulul Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insan muda yang budiman, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat yang beragama, khususnya kita sebagai orang Muslim, kita dikaruniai oleh Allah nikmat yang sangat besar, yaitu berupa Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci dan sekaligus kemudian merupakan panduan hidup bagi umat manusia untuk supaya kemudian umat manusia ini hidup di jalannya yang pada akhirnya adalah untuk mencapai kesuksesan hidup baik duniawi terutama adalah ukhrawi. Al-Quran sebagai kitab suci, Al-Quran bersih dari campur tangan manusia. Al-Quran akan tetap terjaga sampai hari kiamat. Allah sendiri yang kemudian menggaransi bahwa Al-Quran itu akan tetap tidak akan berubah. Di dalam surat Al-Hijr ayat 9 disebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Insan muda yang budiman, kita sebagai seorang muslim patut berbangga bahwa kitab suci kita ini kitab suci yang terjaga oleh Allah, yang bentuk penjagaan Allah itu sudah dideklarasikan tadi di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Dan kita bisa melihat di dalam suatu realitas bahwa Allah menjaga kitab suci Al-Quran itu agar tetap utuh, yaitu Al-Quran banyak dipelihara, dihafal oleh kaum muslimin dalam segala lapisan, baik orang tua, dewasa, remaja, bahkan anak-anak banyak yang menghafal Al-Quran. Oleh karena itu maka dari dua sisi itu luar biasa kitab suci Al-Quran ini menjadi satu kitab yang sangat membanggakan bagi kita sebagai umat manusia. Insan muda yang budiman, turunnya Al-Quran itu dalam Al-Quran bisa kita simpelkan atau rumuskan di dalam dua tahap turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran secara jumlatan. Jadi Al-Quran sekaligus turun. Kalau dalam bahasa yang lebih mudah, gelondongan turun, kira-kira begitu, dari Allah ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Nah, ini diisyaratkan di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu. Jadi pertama itu. Kemudian yang kedua, Al-Quran turun dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara munjaman, berangsur-angsur, bermula dari ketika Rasulullah berada di Gua Hira, kemudian secara berangsur-angsur membutuhkan waktu hampir 23 tahun. Tentu ini kemudian ada hikmah tersendiri yang perlu kita renungkan. Kalau kita mengikuti sabda Rasul mengatakan, ada bani Robbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku dan pendidikan yang terbaik yang kuterima dari Allah. Jadi Rasulullah menerima pendidikan dari Allah dengan Al-Quran yang prosesnya itu kemudian bertahap sesuai dengan fakta-fakta empiris dan permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan juga sesuai dengan kehendak Allah apa yang kemudian akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang diturunkan karena menjawab atau memberi jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan umat manusia, dan ada yang kemudian tidak dengan seperti itu, artinya tidak didahului dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Insan muda yang budiman, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu merupakan kitab petunjuk. Jadi kasih sayang Allah di
diberikan kepada umat manusia yang paling pokok adalah fungsinya adalah sebagai hudan. Baik hudan lil muttaqin sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di lain surah disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dengan yang batal. Jadi di sini baik bagi orang yang telah menyatakan diri sebagai orang beriman atau orang muslim maupun bagi umat manusia, Al-Quran itu memberikan satu pelajaran bahwa ia adalah petunjuk. Jadi kemana hidup ini mengarah, harus bagaimana menjalani kehidupan, itu Al-Quran menuntun umat manusia. Jadi supaya hidupnya terarah. Orang yang hidupnya terarah itu berarti dia akan fokus, dia akan tidak kehilangan lakon-lakon yang kemudian kurang bermanfaat. Oleh karena itu dalam bahasa barang itu hidupnya menjadi mentes, hidupnya menjadi fokus, hidupnya menjadi efektif, hidupnya menjadi sangat-sangat berarti. Insan muda yang budiman. Kalau kemudian kita mencermati secara jeli bahwa petunjuk Al-Quran itu bisa dikategorikan ada dua macam. Yang pertama adalah petunjuk langsung dan yang kedua petunjuk tidak langsung. Petunjuk langsung itu berupa Allah memerintahkan perilaku-perilaku tertentu yang harus dijalankan oleh umat manusia. Dari mengikuti perintah Allah itu kemudian manusia akan selamat, manusia akan terarah hidupnya. Yang kedua, petunjuk tidak langsung itu banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk kemudian merenungkan alam semesta dengan segala isinya itu. Sebagai contoh umpamanya, wa fi anfusikum afala taqilun. Di dalam dirimu apakah kamu tidak memikirkan? Artinya apa? Bahwa Allah memerintahkan kita untuk merenungkan, memikirkan, menggali tentang manusia. Disitulah kemudian melahirkan ilmu biologi dan lain sebagainya itu. Nah, itu kemudian ilmu-ilmu yang digali dari ayat-ayat Allah kauniyah ya, yang digelar itu akan melahirkan satu ilmu yang sistematis, yang kemudian itu menjadi informasi berharga bagi manusia di dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu maka kita sebagai umat manusia mesti harus mengelana di dalam dua ayat ini, yaitu ayat-ayat qauliyah ya, terutama yang terkait dengan petunjuk-petunjuk langsung, dan yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah yang berupa alam semesta yang harus digali, yang di situ kemudian melahirkan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itulah yang kemudian menjadi cahaya buat kita untuk kemudian kita menjalani kehidupan ini. Insan muda yang budiman. Jadi dua petunjuk Al-Quran, dua macam petunjuk Al-Quran itu harus kemudian kita akrabi kedua-duanya. Kalau hanya salah satu, kita tentu akan kehilangan yang lain, sehingga kemudian hidup kita menjadi pincang, hidup kita menjadi terbelah. Kemudian begitu sangat besar artinya Al-Quran buat kita dari satu sisi saja, yaitu sisi petunjuk, maka kemudian kita mesti harus punya keterikatan terhadap Al-Quran itu. Apa itu keterikatan kita terhadap Al-Quran? Yang pertama, kita harus meyakini kebenaran Al-Quran itu, mengimani kebenaran Al-Quran. Sisi mana yang kita imani kebenarannya? Yang pertama, Al-Quran kita imani kebenarannya bahwa Al-Quran itu datang dari Allah, bukan ciptaan Muhammad gitu ya. Sebagaimana orang-orang kafir yang kemudian menuduhkan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng, Al-Quran adalah mimpi-mimpi kosong dari Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengimani bahwa isi daripada Al-Quran itu kebenaran. Isi daripada Al-Quran itu kebenaran. Sehingga kemudian dengan mempelajari isi Al-Quran, maka kemudian kita akan mendapatkan sekian banyak informasi tentang kebenaran itu. Dan yang ketiga, kita harus mengimani bahwa pembawanya Al-Quran itu
memang makhluk-makhluk yang benar. Malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan ayat kepada Rasulullah itu tentu dia juga kemudian benar. Rasulullah juga sudah tahu bahwa Rasulullah itu punya sifat sidik itu. Sidik itu artinya benar. Bahwa apa yang datang dari Allah itu ya memang disampaikan sesuai dengan apa adanya. Itu. Kemudian keterikatan yang kedua. Setelah kita mengimani Al-Quran, maka kita harus menggali isinya. Karena Al-Quran itu lautan ilmu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bagaikan laut yang tidak bertepi gitu ya. Semakin kita menggali, semakin kita mendapatkan banyak informasi. Terutama hal-hal yang sifatnya eskatologis, yang gaib itu, yang hanya bisa diketahui melalui wahyu. Dan ini banyak sekali yang banyak diketahui, yang harus diketahui hanya melalui wahyu, tidak bisa dibuktikan secara saintifik, secara keilmuan. Kita tidak bisa mengamati. Seperti umpamanya adanya makhluk-makhluk halus gitu ya, malaikat, surga, neraka, jin, iblis itu kan semuanya tidak bisa diamati. Kita bereksperimen juga tidak bisa mungkin menemukan dia, tetapi dikabarkan oleh Allah bahwa itu ada, dan sekaligus kemudian sepak terjang dia itu seperti apa gitu. Itu juga kemudian ada, dan itulah mengilmui. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengamalkan dan mendakwahkan. Al-Quran itu jangan dimiliki sendiri. Mari kita berbagi tentang Al-Quran dan sekaligus kemudian mengamalkan Al-Quran. Sekian dari kami, saya Muhammad Abu Suhud. Sampai jumpa di Cahaya Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Program ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.